لا إله إلا أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita masuk ke pertemuan 10. Ini tampilannya. Pertemuan 10 berikut alba ini masuk Ali Imran wala imuttum. Saya zoom dulu ya. Ada yang belum kita bahas pertemuan sebelumnya? Latihan sudah kali ya? Tasrif sudah. Iya. Kita nerjemah dulu. Dari Bu Nini. Silakan Bu Nini. Ya Ustaz, terima kasih. Walain dan jika mutum Lamnya itu diterjemahkan sungguh. Oh, iya Ustaz. Wa dan sungguh mutum kalian mati atau kutiltum kalian terbunuh la ilah tidaklah Sungguh kepada. sungguh Nah, lamnya itu ya. tanya Itu jadi satu semua saya artinya. Ya. Sungguh kepada. Betul. Jadi la-nya sungguh. Kayak tadi ini kan wa dan. La-nya sungguh in jika. Iya. Ya Oh, kan? sama la-nya juga. Lamnya ini sungguh itu ya. Dia lam kosam namanya. Mutum kalian matinya betul itu karena bukan karena perang. Au kutiltum atau kalian terbunuh atau dibunuh. Sungguh kepada la ilah Allah tuhsyarun kalian dikumpulkan. Ya, huruf akar tuhsyarun udah tahu ya? Hasyarah. Ini bina maklum atau bina majhul? Majhul. Apa kaidah bina maklum bina majhul? Dia kalau fi'il madi vokal ui, kalau fi'il mudhari vokal ua. Nah, ini kalau hasyara fi'il madinya yahsyuru. Hasyara yahsyuru, lalu yahsyurunya yang dimajhulkan. Jadi yahsyuru tadinya kan? Iya. Yahsyuru. Kalau ini bukan domir antum, berarti tahsyuruna. Lalu bunyi tahsyuruna dimajhulkan menjadi ua, berarti tuhsyarun. Ya. Sifatnya hasyara itu kayak menghalau ternak ke kandang gitu ya. Kalau di padang rumput gitu kan dia. Nah, manusia itu nanti setelah tumbuh jadi manusia sudah nggak ada suku bangsa lagi di sana, nggak ada tua muda, dihalau untuk dikumpul ke suatu antrian. Itu yang tuhsyarun. Nah, inilah makna ayat ini tadi. Jadi tuhsyarun setelah apa namanya? Setelah di hari apa ini kejadiannya berarti? Padang mahsyar. Di kehidupan kedua. Tuhsyarun. Jadi di sini ada bina majhul 2 ya. Sini kutiltum ini tadi bina majhul juga ya. Iya. Fi'il madinya apa? Kotala. Fi'il madi huwa qatala. Kotala. Lalu ini dhamir antum jadi qataltum. Lalu dimajhulkan jadi kutiltum. Jadi kutiltum ya. Ingat, fi'il yang dimajhulkan hanya dari fi'il yang butuh
maf'ul Objek. yang butuh objek. Ya. Kalau fiilnya Tidak lazim butuh dia objek. tidak dimajhulkan. Dapat. Nah, itu diulang-ulang terus biar kita ingat ya. Lanjut. Tadi Bu Nini ya. Bu Lina nyimak atau ikut latihan nih? Ya, Ayo silahkan Bu maaf, Lina. kameranya off ya. Ya Bu. Fabima. Fabima. Fa maka bima dengan apa? Dengan apa yang rahmat min dari Allah lingka Nah, ini bikin chat engkau lembut. bersikap lembut. Engkau bersikap lembut. Lahum pada mereka. La pada ya. Yaitu bagi mereka ya. Bagi mereka. Wa dan lau atau. Seandainya. Kalau atau itu au. Ini lau. Oh ya. Lau seandainya. Wa dan lau seandainya kunta kamu fazon keras. Ya. Ghaliza berat al-qalbi hati. Langfadu langtu. Di sini ada laknya. Lanya dulu niscaya. Oh, niscaya. Kenapa dibedakan dengan kenapa enggak sungguh Ustaz kayak tadi? Ada cluenya. Karena teks ini dimulai dengan tadi lau. Jadi ini pasangannya lau nih, lam yang tadi yang ini. Jadi lanya niscaya. Ini kan mulanya itu kan infaddu alif ini. Ini dua kata lamnya doang kata terpisah, alifnya yang ditulis miring itu alif bagian dari infaddu. Oh, iya. Nah, jadi kalau diilustrasikan biar sekalian saya bikin catatan. Jadi kalau dibikin perkembangan kosakata itu seperti ini. Jadi kosakata itu mulanya adalah infaddu. Ini alif kan? Iya, disambungkan ke lam depannya. Lalu kalau penulisan dalam aksara Arab kan memang huruf lam. Kalau ditambah alif jadi lam alif. Gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kalau seandainya diurai dengan terpisah jadi begini nih. Ininya lam niscaya infaddu kan gitu. Iya. Tapi kan cara penulisan enggak gitu. Lam alif yang begini. Betul. Udah ya, bisa dilihat ya Bu Lina ya. Iya. Nah, lanjut sekarang lam faddu terus niscaya mereka menyingkir. Lam faddu niscaya mereka menyingkir min dari haulik sekitar ya Ustaz. Sekitar engkau. Sekitar engkau. Ya. Dah sampai di situ. Haulika udah sampai situ. Hauli ini sekitar ka engkau ini. Ingat haul itu seputaran waktu. Kalau makanya dalam satu haul 1 tahun. 1 tahun. Nah, haulika sekitarmu. Jadi ada hubungan makna haul tadi 1 putaran waktu dengan sekitar kita lokasi. Cukup haul itu maksudnya cukup waktunya Ustaz, cukup haul. Dalam zakat. Dalam tema zakat 1 haul berarti 1 tahun full.
Nah, kalau ada orang yang acara haulan katanya, nah itu berarti ada yang memperingati setiap tahun, Hmm. maka disebut haulan katanya kan. Nah, Atau makna kedua apa tadi Ustadz? Sekeliling, sekitar. iya sekelilingnya ini namanya dan faddu min haulika, niscaya mereka menyingkir dari sekelilingmu gitu. Ya lanjut Bu Nia. Ya Ustadz, in jika Enggak, yang masih baris ketiga nih, fa'fu. oh kenapa nih yang Fa'fu fa maka i'fu tuh maafkan ya Ustadz, Iya, makanlah, engkau maafkanlah. engkau maafkanlah an dari hum mereka, wa dan istaghfir engkau minta ampunlah gitu Ustadz. Hmm? La bagi hum mereka, wa dan syawir engkau ajaklah bermusyawarah mereka Ya, hum di dalam urusan. ya, urusan tersebut, ya. Lanjut Ustaz. Ya, Fa maka ketika jika ya. azamta tekad ya azam Ustaz. Engkau berazam, Kamu engkau berazam. berazam ya. Fa maka tawakal, engkau bertawakal Hmm? Allah kepada Allah. Itu Ustaz. Lanjut. Kepada Allah. Terus? Inna sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai Ya. al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal Ya. kepadanya. Ibu temukan ada berapa fil amar di situ? Oh itu yang tadi fu I'fu, atau maafkan U'fu ya. fu istaghfir, Ya. terus syawir syawir, Hmm. terus azam ya Ustadz. Azam ta. Fil amar nih. Ntar. kamu berazam Apa berarti? bukan kayak yang Oh bukan. Fil apa dong? Fil Engkau Mahdi. madi. Ya, fil madi nih. Afa'ala. Terus ada lagi fil amar? Enggak ada sih Ustaz. Tawakal Ustadz. Ini? Tawakal ya. Iya. Tawakal. Ya. Fil Mahdi. Ingat, tawakal itu fil amar. Oh fil apa? Dah ingat bagaimana histori terjadinya fil amar, dia terbuat dari Mudhari. fil mudhari. Nah, berarti kan Mudhari. fi'il Ya amar. tawakal. Fi'il amar itu kan aslinya fi'il mudhari kan gitu. Makanya Iya. dia hanya fi'il mudhari yang dimodif. Nah, berarti kalau ya u'fu ini harus bisa, kita udah tahu lah, berarti dia itu bunyi awalnya sebelum jadi fi'il amar adalah Ya tawakkalu. enggak, yang fa-nya enggak ikut. Ya tawakkalu. Enggak, yang di atas tawakal. Ya fu. Kata u'fu itu tadi. Ya fu kan Ustaz? Iya. Oh, dari Mulanya sih awal. ta'fu gini, ada wawunya. Engkau Iya. memaafkan. Engkau memaafkan. Lalu di wahke fi'il amar, buang ya, buang taknya, gak kebaca. Lalu huruf akhirnya Dijazam. bentuk akhirnya dijazam. Kan model jazamnya dia karena akhirnya tadi huruf ilat, maka ditiadakan huruf ilat, maka yang tersisa u'fu. Oh, tar dulu, itu tadi tunggal atau jam? Oh ya tunggal, karena fa'fu.
makanya dia tidak ada matnya kan. Fa'fu tambah fa, jadi fa'fu. Ini yang disebut alifnya ini disebut apa alifnya ini? Hamzah wasol, itulah namanya Iya, waktu itu kan. Iya. Hamzah wasol itu kenapa disebut hamzah wasol? Karena nasib dia itu nggak bunyi Iya. dalam bacaan, karena dia apa namanya, kalau dia dari awal dibaca mengikuti huruf kedua, ketiga. Kedua apa ya kedua ketiga? setelah dua atau ketiga dari dia gitu kan. Iya, Kalau dia dihitung ketiga. satu gitu kan, 1, 2, 3 ya. Kalau Dari yang alifnya setelah dia ketiga. 1, 2. Nah, Iya, iya. kalau domah maka dia dibaca domah u'fu. Iya. Tapi kalau fathah atau kasrah dibaca i, ya kan. Nah, ini fa'fu, maka engkau maafkanlah. Jadi domir amarnya di situ anta, Ya. lawan bicaranya tunggal. Siapa yang disuruh meminta maaf itu lawan bicara ayat Al-Quran kan Nabi Muhammad. Maka engkau maafkanlah anhum, dari engkau maafkanlah mereka. Wasyawir, nah wastaghfir tadi mohonlah ampun untuk kepentingan siapa? Untuk mereka. Syawir, syawir berarti apa fi'il mudhari'nya? Dia dari fi'il mudhari' tu. Jadi ini fi'il yang 4 huruf. Wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi syawara yushawiru. Nah, ini latihan-latihan kita dulu yang waktu juz 3 ya. Sering pokoknya ibu ini fi'il berapa huruf? Ibu pasti ingat ya. Jangan lupa itu urutan tabelnya kan. Fi'il 3 huruf dulu. Habis itu ada fi'il 4 huruf, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian ada fi'il 5 huruf. Yang 4 huruf itu ada 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, af'ala yuf'ilu if'alan. Itu ilmu wajib. Ilmu wajib itu tasrif, urutan fi'il yang 3 huruf, 4 huruf, 4 huruf. 4 huruf yang 5 huruf ada 5. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, if'ala yaf'alu if'ilalan. Baru fi'il yang 3 huruf kita tawarin satu saja yang paling sering terulang. Itu tadi contohnya yang ketemu di sini. Tadi minta ampunlah untuk mereka. Itu tadi wastaghfir. Ini fi'il yang 6 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istaghfara yastaghfir. Itu diulang-ulang nih kan, karena lama kita kadang nggak ngaji, yaitu lupa. Masih ingat kan? Kira-kira? Masih tahu di mana lokasi catatannya? Insya Allah. Nah, Ketawa. iya. Karena kadang kalau lupa itu di mana ya informasinya, itu waktu itu di mana gitu kan, nyari susah. Di mana tuh? Syawirhum fil amr. Tawakal juga itu berarti tawakal itu fi'il berapa huruf? Satu, 2, 3, 5 Ustaz. Iya, 4, 5. tafa'ala yatafa'alu, wazan tafa'ala yatafa'alu. Jadi fi'il madinya tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Nah, dari fi'il mudhari'nya itulah dibikin fi'il amr. Jadi yatawakkalu tadi awalnya, yatawakkal atau tatawakal, buang huruf mudhari'nya, sisa tanya. Jadi ta yang ada ini bukan ta fi'il mudhari' kan?
Ta dari mana datangnya tawakal ini? Dia bukan huruf akar, dia wazan, bawaan wazan tafa'ala. Tafa'ala. Jadi huruf akarnya berarti Wow, kaf kaf lam. lam dari kata wakil. Jadi tawakal itu Kaf engkau lam. jadikanlah wakil. Wakilkanlah urusan itu atas Allah. Itulah Allah lah sebaik-baik wakil. Wa tawakkal 'ala Allah. Nah, orang yang menyerahkan wakil itu disebut mutawakkil. Bentuk jamaknya mutawakkilin atau mutawakkilun. Mutawakkil itu tunggalnya mutawakkil. Jadi sebenarnya kalau sifat kita udah terbiasa mengucapkan tawakal, kita mengadopsi ini ke bahasa Indonesia memakai kata fi'il amarnya. Nah, sebenarnya kalau dia sebagai kata benda itu tawakkul. Pakai dhammah tengahnya. Tawakkul. Kalau untuk nama sifat itu. Kenapa begitu, Ustaz? Karena untuk nama perbuatan kan masdar. Masdar itu wazannya kan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Berarti tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkala ya tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Itu tawakkala fil madi. Ya tawakkalu. Gak muncul, Ustaz. Itu kan. Nih. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. 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 Nih. Jadi nama sifatnya disebut sifat apa itu? Sifat tawakkul. Tapi kita udah terlanjur terbiasa mengucapkannya bukan tawakul tapi tawakal. Itu diambil dari fi'il amarnya tadi. Kalau menggunakan kata istilah Arabnya sebenarnya tawakkul. Berarti tawakal itu maksudnya kita mewakilkan urusan kita gitu ya, Ustaz? Iya. Saya melihat keadaan ekonomi Indonesia, rupiahnya semakin mulai cemas. Bisnis mulai seret, penghasilan pun terganggu. Waduh, kebutuhan banyak. Waduh, mulailah cemas. Kemampuanku terbatas. Biasanya kapan orang itu kalau dia nggak mampu maka pekerjaannya dikerjain oleh pihak lain. Itu namanya yang mengerjakan yang pihak lain itu udah wakil. Maka sifat seorang hamba ketika dia nyerah, aku nggak bisa ngurus lagi, tapi ini harus tetap berlanjut, masalahnya kan gitu. Ya udah aku serahin, tolong diurus deh nih, tolong diurus, itu kan, itu berarti dia sedang tawakkul. Artinya menjadikan pihak lain sebagai wakilnya untuk mengurusi urusannya. Maka yang mengurusi urusan itu disebut al-wakil. Maka Allah adalah al-wakil bagi kita. Maka kita ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah apa hasbunallah? Ya kalau kita rame-rame ya hasbunallah. Kalau aku sendiri ya hasbiyallah. Itu ya yang di hasbi itu kan dhamir mutakalim ana. Oh gitu, Ustaz. Hasbi atau hasbuna. Jadi nikmah itu terbaik. Terbaik apa? Al-wakil. Maka kalau ada ketua ada wakil. Kenapa disebut wakil? Karena dia mewakili urusan ketua. Karena ketika ketua tidak bisa, maka yang menanganinya itulah yang disebut al-wakil. Gitu kan? Ketuanya mewakilkan.
gitu. Iya, ketuanya mewakilkan ke wakil. Jadi sedang Tawakul dia. tawakul. Karena dia nggak bisa Bukan lagi melimpahkan ngurus. wewenang ya Ustadz ya? Hah? Bukan melimpahkan wewenang ya, wakil. Itu Bukan dilimpahi wewenang, itu tapi kan diwakilkan. penerima wewenang sih. bukan penerima tugas lah. Ya, permasalahannya apakah kesannya Allah jadi bawahan kita? Ya itu Enggak kesannya. juga Iya, lah. wakil. Justru Dalam- enggak salah juga penggunaan kata wakil itu dalam kata yang kita pakai. Memang itulah memang fungsi wakil. Ketika ketua tidak bisa, maka dia limpahkan. Dia nggak mampu. Nah, wakil lah yang menanganinya. Itulah maka disebut al-wakil. Nah, ketika kita juga dianjurkan, memang dianjurkan ya ketika kau nggak udah mentok, nggak bisa lagi, aku nggak tahu lagi solusinya dari mana. Sebenarnya dari awal sebelum kau mulai itu sudah wakil kepada Allah, kan itu sifat kita itu seharusnya kan. Iya Ustadz. Kita dari makanya dalam kalau kita buka kitab tentang bab tawakul, maka di situ disebut tawakul kepada Allah itu dari awal sampai akhir. Nah, itu artinya sehingga kita nggak kepedean dalam hidup nih, karena sesungguhnya kalau nggak karena kuasa Allah kita nggak bisa Bisa apa? ngapa-ngapain. Maka kejiwaan kita itu sesungguhnya sudah menyerahkan segala urusan itu sebelum start hingga akhir. Hingga akhir. Ya, maka Makanya disebut. baca basmalah ya Ustaz. Makanya apa? Baca basmalah. Ya, Bismillah. Termasuk kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu juga satu hubungan dengan ekspresi berserah gitu ya. Yang di Al-Quran disebut perkataan Nabi mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu hadis ya, di hadis ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan udah di hadapan ancaman dia bahwa dia akan dibakar sebagai bentuk hukuman publik untuk dia. Dia hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dah. Artinya tak ada warga yang bisa menolong dia, tak ada apa, sehingga namanya api yang membakar gitu kan. Tetapi dia ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah karena diserahkan ke dia, ya Allah kan ya nggak mungkin lah nggak Allah terima penyerahan itu. Maka Allah bikinlah dengan kuasanya, Allah berfirman kepada api, qul ya naru kuni bardan wa salama. Ibrahim disuruh untuk ngomong ke api itu. Nabi Ibrahim yang ngomong, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan tidak melukai. Jadi solusi siapa yang menjadi wakil di situ? Allah sebaik-baik wakil. Nah, ini juga dalam ayat tadi, Allah yuhibbul mutawakkil. Ternyata itu bagi Allah nggak ngerepotin. Tapi jangan lakukan ini ke orang. Orang sebentar-sebentar wakilin dong, wakilin. Orang nggak suka. Hanya Allah yang bisa berperan sebagai ni'mal wakil. Kalau manusia enggak. Kalau manusia itu paling kalau udah kamu nggak bisa berdiri ku bantu. Tapi kalau kamu masih bisa, saya lakukan sendiri. Itu kalau kita ke manusia. Tapi Allah enggak, sebelum berdiri pun kau udah minta tolong, Allah cinta. Maka disebut orang hamba Allah itu mutawakkil. Dari yang remeh-temeh pun sudah diserahkannya kepada Allah. Kenapa? Karena memang hakikatnya kita nggak punya kuasa. Nah, inilah sifat tawakkul namanya ya.
Jadi nggak tercela itu ya. Jangan kita kalau sama Allah itu memang jadi hamba betulan gitu. Jadi hamba betulan. Walaupun kita mikir aku bisa itu nanti, aku bisa itu nanti. Jangan. Serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, aku ini aku nanti kalau nggak kuasamu nggak jadi nih. Nah, kayak gitu. Dalam ibadah juga begitu. Nah, supaya ibadahnya tidak kena penyakit, supaya ibadahnya tidak kena ujub. Ujub. Jadi ujub itu diobatinya dengan apa? Tawakul tadi. Tawakal. Nah, itu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi. Ustaz, sebentar. Ya, Yang tawakilin itu bermakna kalau dalam kita terjemahkan orang-orang yang bertakwa, tapi kefahaman kita maknanya kita mewakilkan pada Allah lah segala urusan kita gitu. Ya, sifat yang berbeda dengan takwa. Tawakul itu sifat yang berbeda dengan takwa. Takwa aspek lain lagi, sifat bagus juga. Tapi namanya takwa. Itu lebih kepada hamba yang baik juga. Hamba yang bertakwa itu disebut berarti hamba yang takut kan. Takut apanya? Takut sama majikannya. Takut diapain? Takut dimarahin, takut dihukum. Enggak, kalau sama Allah memang bagus gitu kan. Gara-gara takut akhirnya dia nurut. Gara-gara takut akhirnya dia memperbaiki diri misalnya. Nah, itu takwa, sifat juga, sifat terpuji juga bagi si hamba. Gitu ya. Kita hamba nih posisi. Jadi posisi takwa itu bisa juga seperti orang selalu di bawah tekanan ancaman kalau antar manusia ya. Awas telat, nanti kalau telat 1 menit kurang gaji 1 jam. Akhirnya dia Nurut. Akhirnya sebelum waktu dia udah datang misalnya kan gitu. Ini jangan salah, ini nanti bisa berperkara ini. Oh, dia ngebayangin berperkara ribet nih. Jadi, nah itu takwa. Kalau tawakul yang kita ceritakan awal tadi, sifat batin yang sebentar nyerahin urusan sama Allah. Gitu. Bukan berarti dia tidak lakukan, dia lakukan juga. Tapi dari awal dia sudah nyerahin dulu gitu ya. Memasrahkan diri kepada yang maha tahu, yang maha kuasa. Itulah sifat tawakul itu. Jadi sifat mulia itu dalam batin kita. Jadi tadi Bu Ida belum ya? Belum. Bu Ida Ustaz. silakan ini ayat berikutnya. Baik Ustaz. Ini. In jika yang sur menolong kalian Allah fala maka tidak waliba mengalahkan lakum bagi kalian. Wa dan in jika yahdul dia menghinakan kalian, fa maka man siapa yang ini redaksinya seakan kalimat bertanya nih. Siapakah yang? Man zallazi. Siapa? Zanya nggak usah diterjemahkan, itu tidak diartikan. Alladzi tetap orang-orang yang Ustaz. Yang. Oh, yang aja. Yang suruh menolong kalian min dari ba'dihi setelahnya, wa dan Allah kepada Allah, fa maka lamnya apa Ustaz? Ini lama amar, haruslah. Oh iya. Jadi membacanya gimana? Haruslah dia bertawakal. Harus bertawakal al-mu'minun. Orang-orang beriman itu haruslah bertawakal, orang-orang beriman tersebut. Tawakal
tawakal al-mu'minun, orang-orang mukmin. Ya, jadi haruslah bertawakal Oh, siapa? lamnya Haruslah. haruslah. Itu yang disebut lamul amar, have to. Oh iya, udah pernah dibahas, lupa lagi ya Ustaz. Kalau tidak ada fa, liyatawakkal. Oh Nah, iya, ini juga iya. jangan lupa nih. Ini kan fil amar nih. Iya, iya. Awalnya itu lamnya sukun itu kan. Kenapa dia diharokati kasroh? Ini yang kita pelajari waktu itu apa namanya? Di buku 3 ya ada. Apa nama judul pembahasan kita waktu itu ini? Pertemuan dua sukun, terjemahannya bahasa Arabnya apa? Apa ya? Iltiqa'us sakinain. Itu nama Iya, judul iltiqa bahasanya. as-sakinain. Iltiqa as-sakinain. Nah, ini dia. Jadi ini harus tahu di pikiran kita, ini tawakal. Karena dia jazam nih. Jazamnya dengan sukun lamnya ini. Nah, fal yatawakkal, karena ada teks alif lam sesudahnya. Jadi nggak kebaca sukun ketemu sukun. Maka sukun yang di lamnya dibikin kasroh. Dadakan itu, bukan, ini kasrohnya bukan kasroh asli. Ya, ini karena akibat pertemuan kata ini ke kata berikutnya. Maka dibaca fal yatawakkalil mu'minun. Kalau kata per kata fal yatawakkal al mu'minun. Oh, motongnya fal ya tawakal. Oh, gini. Jadi jazam dia, jazam karena Harus. ada lamul amr. Terus kata golib ini isim fa'il ya. Mana, Ini Ustaz? wazan fa'ilun, golibun. Jadi dia dibaca banyak fathah begitu karena ada la nafiyatul lil jinsi namanya. La goliba, awalnya golibun. Oh, Yang mengalahkan. Fi'il madinya golaba, mengalahkan. Isim fa'il golib. Ya, lanjut berikut Bu Yus. Ya, Ustaz. Wama. wa ma tidak. Ya, Kana apa Ustaz? Kana. ada. Li nabi an untuk yagul, dia berkhianat. Iya, ya Dia gul, dalam konteks nabi ya Ustaz. berkhianat. Tidaklah Wa- Nabi itu berkhianat. Tidaklah nabi berkhianat. Wa dan man siapa yaglu Yaglul. berkhianat. Iya, Yakti dia datang. ya. Bi dengan ma apa yang ghala khianat. Dia Dia khianat. Iya, dia berkhianat. Dia berkhianat yauma pada hari kiamat. Al-kiamah, kiamat. Tumma kemudian tuwaffa ditepati dengan sempurna kullu tiap-tiap nafsi maknanya jiwa. Ya, diri atau jiwa. Ma apa yang kasabatnya apa Ustaz? Dia usahakan. Dia usaha. Jadi kasabat pakai domir hiya merujuk ke nafs. Karena kata nafs dibikin mu'annath. Dia usahakan wa dengan hum mereka Wa mereka la yuzlamun. la yuzlamun, la itu tidak Ustaz. Tidak. Dizalimi. Yuzlamun, mereka dizalimi. Iya, betul. Bina apa lagi namanya? Bina majhul. Ya, ini juga mengingatkan juga bahwa maka nabiyyin, nabi manapun tidaklah dia. Jadi bahasanya kenapa diterima nabi manapun, karena nabiyyin di sini kan nakiroh, bukan pakai alif lam.
An-nabi dengan nabiyin beda. Kalau an-nabi, nabi tersebut. Kalau nabi tanpa alif lam, nabiyun itu ya seorang nabi. Jadi maksudnya nabi manapun gitu kan. Jadi tidaklah ada nabi manapun melakukan apa? Ya gulla, bikin catatan samping. Pengkhianatan. Bikin catatan samping biasanya ya gulla di situ kegiatan seorang prajurit dalam perang, usai perang mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan pimpinan. Jadi diam-diam dia ambil yang dia suka. Padahal normalnya harta rampasan perang itu halal secara transparan. Arti transparan itu artinya ya nanti dibagi oleh imam, bukan dipilih sendiri oleh prajurit. Jadi kalau orang mengambil sendiri tanpa dia diam-diam orang nggak tahu, itulah yang disebut yagulla, yang biasanya kita terjemahkan berkhianat. Jadi ini bukan berkhianat janji. Kalau berkhianat janji ya khianat. Jadi misalnya gini, bikin perjanjian tapi salah satu tidak menepati janji, itu khona, amanah juga, lawan amanah biasanya. Kalau kata khianah lawan amanah. Contoh misalnya aku tolong engkau sampaikan ini ya, ini aku titip entah uang atau pesan apapun itu, lalu tidak disampaikan, itu tidak amanah disebut khianah. Nah tapi ini kan gulul ini terjadi itu tadi bukan karena perjanjian, bukan karena dititipin amanah, tetapi dia ngambil duluan yang ya mungkin pada potensinya dia berhak tapi bukan dia nentuin. Gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya kalau anggaran APBN disalahgunakan, itu kan khianah. Titipan itu kan aset harta rakyat yang dititipkan pengelolaannya kepada pejabat, lalu dia gunakan untuk memperkaya diri tanpa haknya. Itu kan khianah, memang itu khianah itu. Tapi kalau cerita kasus dia ikut berperang, dia prajurit, menang, ada harta rampasan perang, terus diam-diam dia suka sebuah pedang. Kalau nanti dia berpikir kenapa dia tergoda untuk ngambil duluan, karena nanti bisa jadi kalau pas di pembagian belum tentu dia dapat yang itu. Terus dia sembunyikan untuk dia. Nah inilah gulul, sifatnya apa namanya? Gulul. Nah nabi manapun tidak, dalam sejarah apapun tidak pernah nabi itu gulul, artinya mementingkan diri sendiri kayak gitu, enggak. Lalu wa may yaghlul, nah yagulla ini jazam, ini dijazamkan. Ini dalam kondisi jazam ini yagul, awalnya yaglul. Yaglul awalnya, aman yaglul. Itu kan? Tapi ini bahasan ini kalau nggak salah sama dengan hukum bil amr yang untuk mudha'af. Kita kemarin kan udah latihan mudha'af, belum tasrifnya. Udah kan? Mudha'af itu di halaman nah ini di halaman 18 ada mudha'af itu, halaman 18 di buku halaman 18 itu tasrif istilah fi'il mujarrad sahih mudha'af. Jadi di fi'il amarnya kan bussa, katanya kan ya besus awalnya itu.
busa. Mengingatkan lagi untuk fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af catatannya seperti berarti jadi golla ya gullu, golala ya dulu awalnya. Kalau ditampakkan kan kalau bahasa Arab itu bagian yang macam-macam ininya yang ini golala yak lulu gululan. Nah ini yang kayak gini nih kan dalam kalau fi'il madi huruf akar kedua dan ketiga sama kan nggak dibaca golala yak lulu, memang dia ini wazan fa'ala yaf'ulu, tapi karena huruf satu huruf kedua sama tidak dibaca golala tapi golla. Jadi bentuk bacaan golla ya gullu itu sudah bentuk penyesuaian ya, menyesuaikan supaya tidak berat di lisan. Jadi baca golla ya gullu, golla ya gullu. Jadi bunyi golla itu meringankan bacaan dari golala. Ya gullu dari ya gelul, ya gelulu. Makanya ketika di ayat itu muncul aslinya itu yang tadi waman ya gelul tadi di ayat kan. Waman ya gelul. Nah di sini nih ini memang begini bunyi. Berarti sebelum perubahan. Man ya gelul itu udah ini aslinya nih. Maka cara jazamnya itu bisa ya gelul bisa ya gelul sama ya gulla. Ya, nah yang ini ya ini ya gulla ini. Jadi ini jazam sama di dua bentuknya hadir di ayat ini. Bentuk penyesuaian sama bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Gitu. Ini jazam, ini jazam. Ini tanda jazamnya sukun terlihat di akhir, ini tanda jazamnya dalam pikiran. Aslinya. Dua-duanya jazam. Gitu ya. Waman yaghlul, barang siapa yang berkhianat, ya'ti, dia akan datang. Nah, ini juga fi'il amar fi'il mudhari yang dijazamkan, mulanya ada ya-nya, lalu dibuang ya-nya karena jazam. Mulanya ya'ti, dia datang. Jadi karena jazam hilang ya-nya. Itu jazam juga. Dia datang dengan apa yang ini gola fil madi. Dia apa yang dia waktu di dunia dia sembunyiin diam-diam itu nanti ketahuan kapan? Yaumal qiyamah. Pada hari, ingat kiamah itu adalah hidup lagi. Qiyam itu bangun dari kematian. Itu qiyamah. Apa qiyamah? Bangun dari kematian. Kapan itu? Ya itu tadi. Pada kehidupan lanjutan. Bukan kehancurannya, bukan. Kalau kehancurannya bukan qiyamah. Qiyamah itu bangkit dari kematian. Tapi selalu kita dengar hari kehancuran gitu Ustaz. Iya, makanya bahasa kita mengadopsi, ngebayangin kayak padahal kehancuran itu ending dunia. Padahal itu justru kebangkitan ulang. Kiamah ya kebangkitan, hari hidup lagi. Maksudnya secara arti harfiah kata sebenarnya sebetulnya dibangunkan lagi. Tapi udah terlanjur kalau disebut kiamat kayak kiamat katanya, dia ngebayangnya kehancuran. Hari akhir gitu Ustaz. Hari akhir cocok kali. Akhir apa dunia? Akhir dunia bukan. Ya kan? Bukan Yaumal akhir, iya, akhir dari apa? Dunia. Betul, kalau tapi kan akhir juga bukan kehancuran artinya. Akhir ya akhir, finish gitu. Mungkin maksudnya dunia dihancurkan kan Ustaz.
Iya. Tapi kalau qiyamahnya ya hidup dari kematian, bangkit arti qiyam itu. Yalah, qiyam bangkit. Kemudian tuwafa di sini artinya diwafatkan. Kenapa orang meninggal disebut wafat? Karena disempurnakan umurnya, hanya udah sampai ke tepat. Kamu meninggal jam sekian, menit sekian, detik sekian. On time. Gitu. Itu makanya disebut wafat. Oh, dia telah wafat. Wafat artinya tepat. Ini tuwafa kullu nafsin, ditepati setiap diri apanya, maka sahabat. Berarti ada yang berjanji untuk sesuatu. Iya. Kalau baik maka dapat pahala, kalau durhaka maka dapat dosa. Nah, itu nanti ada ininya. Nah, wahum la yuzlamun, tidak ada yang dizolimi. Dizolimi nggak ada. Dizolimi nggak ada. Adanya malah tidak. Kalau dosa tidak diungkit, itu bukan zalim. Itulah bedanya keadilan Allah dengan keadilan manusia. Kalau manusia misalnya nih, ada kejahatan yang diketahui tapi tidak diungkap oleh hakim zalim. Itu hakim Kalau manusia. Tapi Allah, dia tahu kesalahan hambanya tapi dia tidak ungkap di pengadilan, itu rahmat. Allah berhak, gitu kan. Kalau manusia kenapa nggak kan manusia disuruh adil di pengadilan. Manusia disuruh adil di pengadilan Allah tidak bisa dituntut. karena yang diadilinya manusia juga soalnya. Tapi kalau Allah di akhirat, Allah hanya satu garis, tidak zalim aja. Tapi bahwa ada kesalahan yang tidak diungkap, itu bukan zalim, itu rahmat. Tapi bahwa ancaman hukuman sekian tapi ditambah, itu Allah nggak lakukan. Zalim. Ya kan? Gitu. Mustahil bagi Allah. Allah zalim, mustahil. Ya. Bu Aisyah menyimak atau ikut? Nyimak tadi. Nyimak ya. Bu Aisyah nyimak. Lanjut ke Bu Nini. Afaman. Ya, Ustaz. Maka apakah Ittaba'a, dia mengikuti ridwana ridho Allah, tamam kembali, seperti man, orang yang dapat kembali itu ba'a kembali mendapat. berarti dia kembali. Man orang yang dia kembali atau dia mendapat, bisa. Dia kembali, ya dia mendapat bisa khotin dengan kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu, dan tempat tinggalnya, tempatnya jahanam, neraka, wa bi'sa, seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Ya. Ma'wa itu tempat, masir juga tempat kembali. Ma'wa tempat tinggalnya. Itu ittaba'a fi'il 5 huruf ini ifta'ala. Jadi ini double ta. Ta asli sama ta bawaan wazan. Ifta'ala, ittaba'a, mengikuti. Ridwan itu ya kata ridho. Nah, ini fi'il madi sama seperti qala.
Sakhat lawan dari kata ridho. Nah, ini lawannya. Makanya salah satu cara biar kita terbiasa mengingat vocabulary, biasakan mengkoleksi vocabulary dalam memori kita dengan lawannya. Jadi tadi ada ridho, lawannya adalah sakhat. Karena ada doa, Allahumma inni as'aluka Nafi'at. ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Jadi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Sakhatun ridho, lawannya sakhatun. Bulina baris 10 ini. Hum. Ya. Mereka darajatun bertingkat ya. Ya, bertingkat-tingkat, banyak banyak level-level. Ya. Indah di sisi Allah. Wa dan Allah basirun maha melihat dengan apa yang ya'malun mereka kerjakan. Ya. Bertingkat-tingkat di sini bisa, si hamba ini kan nggak selevel semua. Tingkat paling tinggi ya para nabi lah, para siddiqin, para salihin, para syuhada. Nah, tapi ada juga bagi hamba-hamba Allah di bawah itu. Di surganya pun nanti beda-beda kelasnya. Sunatullah menurut berita Al-Quran begitu. Fakta juga manusia itu nggak mungkin satu level semua kan. Darajat lah bahasa Arabnya itu. Darajat bentuk jamak tuh, darajat bentuk jamak mana salim. Lanjut Bu Nia. Ya Ustaz. Laqad sesungguhnya, manna memberi karunia di sini tulisannya. Iya, mana itu fil madi. Mudha'af dia, huruf akarnya 3 mim nun nun, manna. Dari kata isimnya minnah. Minnah itu ya karunia itu. Tapi bukan fadli ya. Bukan, beda lagi. Mirip-mirip artinya ya, tapi mirip-mirip disinonimkan boleh lah. Minnah dengan fadlun. Allah terus ala di atas al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ketika ba'asa dia mengutus di dalam Ustaz, tetap ya, ini pada mereka him rasulan, rasul utusan-utusan ya, orang utusan, rasulan orang utusan, min dari anfusihim diri mereka sendiri, yatslu dia membaca ya Ustaz. Dari kata tilawah ya, bahwa alaihim atas mereka ayatihi ayat-ayatnya, wa dan yuzaki dia menyucikan him mereka, wa dan yu'allimuhum dia memberikan mengajarkan ilmu, dia ilmu, mengajarkan mereka kitab, wa dan hikmah, wa dan in jika kanu kalian ya Ustaz, mereka min dari qablu sebelum ada min qablu
itu harus dilengkapi, artinya dari sebelumnya ada nyanya. Dari sebelumnya, Walaupun nggak ada Raffi, hu-nya. oh gitu. Raffi sungguh pada dolal sesat Hmm. mubin yang nyata. Ini ayat 104. laqad manna. Ini tadi kan manna ini gini. Satu akar dengan kata yang di ayat surat Watin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Ghairu mamnun. Kata mamnun itu dari kata manna. Mamnun isim maf'ul yang falahum ajrun ghairu mamnun, yang tidak terhingga kan. Minna. Manna jadi melebihkan, di sini kelebihan yang diberikan itu apa? Kepada orang beriman itu apa itu? Kehadiran sang utusan Allah. Itu keberadaan sang utusan Allah di tengah masyarakat itu minnah. Ya, itu anugerah itu. Karena banyak manusia yang tidak dapat itu. Macam kita ini kan dapat beritanya, nggak ketemu langsung kita. Jadi orang yang dapat langsung, meskipun ada kelebihan, tapi potensi kufurnya juga besar juga, kalaupun ketemu. Kita nggak ketemu, tapi dapat berita kita beriman. Tapi ada tandanya yang kita bacanya Al-Quran. Nggak ada jaminan juga sih kalau kita ketemu adalah kita jadi pengikut setia. Jangan-jangan kok dia gak itu bahaya itu. Jadi yang terbaik yang terjadi inilah, nggak ada yang lebih baik lagi. Ya udah, para sahabat itulah yang pasnya waktu itu ketemu Nabi Muhammad. Kita kurang pas karena kalau sempat kita ketemu belum tentu hati kita nunduk sama manusia yang dipilih Allah itu. Tapi karena kita lahir sekarang beriman kita, karena kita dibesarkan di keluarga yang beriman, sudah terbiasa Muhammad adalah utusan Allah di hati kita, kita dimudahkan menjadi beriman. Jadi kita nggak perlu ada kayak tantangan percaya atau tidak gitu, nggak, kita sudah dimudahkan namanya itu taufik namanya, taufik muwafaq. Nah, inilah peran Nabi di tengah umatnya adalah apa? Nih, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakihim, mensucikan. Maksudnya mensucikan begitu, mengajari mereka supaya mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah, itu membersihkan. Bukan berarti, atau doa dari sang Nabi itu, ya Allah ampunilah pengikutku ini, ya Allah ampunilah pengikutku ini, itu juga bisa yuzakihim. Yang wa yu'allimuhumul kitab, itulah Al-Quran berarti kalau Nabi Muhammad kan, yu'allimuhumul kitab. Apa lagi? Wal hikmah. Nah, inilah yang ditafsirkan kebanyakan ulama, yang dimaksud Alkitab itu Al-Quran. Kalau ke Nabi Muhammad ya Al-Quran, kalau Al-Hikmah ya itu tadi, Nabi kalau ngobrol kan ngomong tuh, diingat orang, omongan itu diingat orang sampai ke kita jadi hadis namanya. Tapi ketika orang yang hidup di masa live bersama Nabi, ya itulah masuk ke hati dia, kata-kata yang bukan bagian dari ayat Al-Quran memang, tapi ya nasihat gitu ya, pertimbangan dan lain-lain. Nah, sebagian kecil dari data-data yang diomongin Nabi itu dikoleksi, jadi itulah yang kita sebut data hadis. Ya, karena sifatnya hadis itu tidak live bagi kita, nggak live bagi kita, tentu ada jarak dari sejak Nabi ucapkan hingga data itu dikoleksi. Maka
kita tidak salah mempertanyakan, ini benar dari Nabi atau bukan? Itu kita berhak. Oleh karena itu, hadis itu menjadi dua kategori, sehat dan tidak sehat. Gitu. Jadi itu karena kita berhak. Jangan-jangan kamu ngarang, jangan-jangan Nabi nggak ngomong kayak gitu. Terus kau bilang kata Nabi. Nah, makanya data hadis itu ini. Tapi ketika bagi sahabat yang hidup ketika itu, kata-kata Nabi itu ya al-hikmah ini. Itu. Al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maksudnya walaupun orang Arab ketika itu pengikut Nabi Muhammad yang live ketika itu, sebelum ketemu Nabi, mereka itu dhalalin mubin. Jahiliyah mereka kan. Mereka nggak tahu petunjuk kan sebelumnya. Sebelumnya mereka kosong gitu. Nah, setelah kedatangan Nabi Muhammad mereka dapat kitab dan hikmah. Ya, terakhir Bu Ida lanjut. Awalamma. Baik Ustadz. Apakah wa dan lamma ketika asobat menimpa kalian musibah qad Berarti kalau diterjemahkan musibah secara harfiah, yang menimpa. Oh iya. Asobanya fiil, isim fa'ilnya musibah. Jadi gimana maksudnya Ustaz? Apabila Asobatnya apabila menimpa terhadap kalian suatu yang menimpa. Itu harfiah, sesuatu yang menimpa. Itu harfiah banget gitu. Ya, sesuatu yang menimpa. Qad sungguh asobatum kalian menimpakan pada yang lain mithlaiha dua kali yang serupa. Itu ada itunya dari ha. Ya. Hanya itu merujuk ke itu musibah. Iya. Musibah. Kultum kalian berkata, anna bagaimana mungkin hadza ini, kul katakan huwa dia min dari inti sisi anfusikum diri kalian sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah ala atas kulli segala sesuatu, kulli syai'in segala sesuatu, qadir maha kuasa. Iya. Jadi musibah itu disebut musibah sesuatu itu dari kata sawab. Jadi Ibu coba bayangin kalau ada lomba memanah, di depan mereka ada papan, ada lingkaran, titik di tengahnya nggak? Itu sawab. Menuju titik itu sawab. Nah, kalau kita bilang wallahu a'lam bis-shawab, kenapa kita ucapkan wallahu a'lam bis-shawab? Yang tepat Allah yang lebih tahu kan gitu. Ibarat kalau membidik menuju sasaran, sawab. Itu titik tengahnya itu sawab. Lalu asaba yusibu isobah, berarti kan saya menarik panah untuk menuju anak panah ini tepat ke titik itu. Jadi asaba yusibu, kalau tepat jadi nah, anak panah ini musibah yang menimpa, yang menuju sawab, sasaran. Yang menuju sawab itu musibah. Nah, bayangin kalau menggunakan kata musibah itu berarti ketika kita kena sesuatu, memang kita tujuannya bukan yang lain gitu. Memang kita tujuannya aja. Maka disebut musibah. Asabat musibah. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ucapan itu tidak selalu untuk kematian, tapi juga untuk sebuah kenyataan dan keadaan yang kaget buat kita, enggak seperti yang diinginkan.
presisi kalau tepatnya, kalau kata orang presisi, tepat sasaran, musibah. Makanya kematian, kecolongan, kehilangan, kecelakaan, nauzubillah, ya, kejatuhan apa gitu, itu musibah. Nah, ini cerita musibah di sini adalah kekalahan perang. Ya, asabatkum musibah. Tema ayat ini cerita kalah perang. Di mana? Di perang Uhud. Jadi kenyataan yang tak diinginkan, musibah. Yang mengenai siapa? Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Apabila menimpa kepada kalian suatu musibah, padahal qad asabtum mislaiha, kalian sebelum kejadian perang Uhud itu, kalian 2 kali bikin musibah untuk orang musyrik, 2 kali. Qad asabtum mislaiha. Jadi 2 kali yang sebelum itu ada 2 kali perang Uhud, perang Badar 1 dan Kubro dan Sugro. Itu udah membuat kecewa orang musyrik 2 kali. 2 kali sebelumnya itu kalian itu unggul, kali ini kalah. Kalian lupa yang unggul kemarin. Pas kalah sekarang terus kalian mengeluh, anna hadza, kok bisa terjadi? Jawab Muhammad, huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian, bukan gara-gara Allah. Karena emang kalian enggak solid. Perang Uhud itu enggak solid. Itu min indi anfusikum itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi ya, pada akhirnya kenyataannya Allah, ya kalian kalah, ya sudah. Allah nggak bisa disalahkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma mental kalian tuh udah mulai harus ambil apa? 2 kali sebelumnya kalian tuh unggul. Pas sekarang kalian kalah. Itu kan 2-1 sebenarnya. Tapi kok perasaan kalian kayak kalah selalu, kalah besar gitu. Nah, ini masalah perasaan kalian saja. Lupa kalian sebelumnya kalian telah membuat musuh itu kalah 2 kali. Jadi mentalnya kayak bukan mental pejuang gitu. Toh kekalahan kalian yang di perang Uhud juga karena kesalahan kalian sendiri. Huwa min indi anfusikum. Apa yang terjadi di perang Uhud ketika itu? Mereka tidak taat. Yang udah hasil musyawarah malamnya sepakat join 1000, pada saat hari H mundur 300, tinggal 700. Habis itu di tengah perang udah kelihatan tanda-tanda kekalahan, pada kabur meninggalkan medan perang. Bahkan Nabi Muhammad memanggil-manggil pun mereka tidak abaikan, mereka cuekin gitu. Itulah kenyataan perang Uhud. Itu latihan tafsir, latihan tasrif ini. Disempurnakan langsung aja dari Ibu Yus. Saya belum buat latihannya. Bisa, ini yang mudah ini. Langsung jadi nih. Kalau sudah hafal polanya langsung jadi. Ini kan fi'il sehat semua ini. Fa'ilun qatala yaqtulu qatlan. Nah, isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya Wazan fa'ilun. Fa'ilun isim maf'ulnya fa'ilun, maf'ulun. jadi fatilun. Qatilun. Qatilun. Terus Qatilun ismil maf'ulun. Apa nih Ustaz? wazannya maf'ulun, berarti jadinya Maf'ulun qats maqtulun. maqtulun. Fil amar dari fil mudhari. Betul. Uqtul. Bikin satu lagi. Nomor 2. Hasyara yahsyuru hasran.
Isim fa'ilnya Isim wazannya fa'ilnya fa'ilun maf'ulun. Fi'il fasirun. Hah? Sorry. Hasirun. Hasyirun. Terus Hasirun. Kemudian ininya mahsu mahsuru. iya, mahsyurun. Mahsurun. Pasnya uhsur. Wahsyur, ya. Gitu. Ya, Bu Nini, Ya, Ustaz. nomor 3. Am- Ini ingat contoh mudha'af udah ditengok. eh, am- baca aja. Ya. Ya fuzu Hmm. fadho zotan fadzizun mafzu Itu apa tadi? Fazizun. ya. Itu bentuk aslinya, tapi bentuk jadinya nggak kayak gitu. Nanti cek lagi ke tabel sebelumnya. Langsung dulu ke isim maf'ul. Mafzuzun Iya, terus fi'il amar. fadho Fuzzo. Fuzzo. Kan ya fuzzu. Fa-nya Iya. domah. Coba cek lagi yang tasrif mudhaf tadi di halaman berapa? 18 ya? Mudhaf. 18. Fatun. Cek Fatun. Gitu ya Ustaz. pakai alif ya. Dibacanya mad. Fazzu. Fatun. Di situ diganti tulisannya Bu Nini ya. Ya. Samakan yang di halaman 18 ya. Lanjut, Bu Lina. Afa ya. Mm-mm. Afa, ya'fu, afwan, afin, Gimana jadinya? afin, Iya, tanpa tasdid ya. Afin, betul ya. Terus ma'fuun, ma'fuwun ya. ofu. Fu ya. Benar ya? Ya. Bu Nia. Golaba Eh, yaglibu Azama Sama. azama nomor 5. azama ya'zimu azman azimun mazmumun makzumun sama zim gitu Ustaz. Ya. Kan fil Azim. amar. Ya dari fil Ya. mudhari. Zim gitu Ustaz. Kenapa a? Kan z-nya kasrah. Zanya kasrah. Dibacanya I'zim. i'zim, iya. Zim. Ya gitu. Ya, Bu Ida, nomor 6. Golaba yaklibu Nomor golban. 6. Oh, nomor 6 udah lengkap Ustaz. 7. Nomor 7. Nomor 6-nya lana yalinu linan layanun Layyinun itu. ya layinun lin. Oh, ini tidak ada tugasnya ya. Enggak Ini ada. ada tugasnya. Oh iya, tapi ini aku mau ngasih tahu bahwa di deretan isim fa'il itu enggak wazan fa'ilun karena namanya sifah musyabbahah. Itu bukan isim fa'il lagi namanya karena wazannya bukan fa'il. Ya, lanjut nomor 7. Golaba yaklibu golban golibun maglubun iglib. Iya, Iglib. iglib, iya. Bu Yus? Khozala yakhzulu khozlan khailun Khazilun. khazilun makhzulun ukhzul. Iya, nomor 9. Bu Nini. Ulla yakuldu ululan bolilun Itu aslinya. Bolun. Golun.
maf'ulun, Mm-mm. kul, Gulla. kul, Oh, gulul atau gulla, dua bunyi fi'il amarnya. kul, bukan kul. Bukan ghul ya Ustaz ya? Hah? Bukan ghul. Gulla. Yang Ghul ini buang ya-nya, lamnya difathahkan. Gulla atau ugulul. Ghul. Mm-mm. Dua pilihan. Coba cek lagi di fi'il amar mudha'af di halaman 18 juga berarti. Ulang. Berikut Bu Lina. Ba'a yabu bauan. Baiun ya? Ya, Benar. iya. Mab'uun. Mm-mm. Bu. Ya, Bu, ya. Ya, Bu. Bu. benar. Bu. Iya, kan ianya dibuang. Kembali. Enggak udah kebaca, langsung langsung nggak perlu tambah alif kan? Hamzah akhirnya disukunkan, ketemu udah sukun, waw di tengah akhirnya ditiadakan. Sama seperti qul. Qala yaqulu qul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiun itu nulisnya gimana Ustaz? Iya ya. Ba, Lucu juga ya kalau dibikin ya. Hamzah double kita itu gimana? Bagaimana model penulisan Hamzah? Kan Hamzah itu emang penulisannya ini juga ada ilmunya. Kaidahnya. Baiun. Harus pakai dudukan atau gimana? Baiun. Dua-duanya punya dudukan. Rumahnya ya dua-duanya berarti ya. Baik. Ustaz tadi yang terakhir amarnya bu gitu Ustaz. Enggak lah. Pakai hamzahnya. Enggak Bu doang. pakai waw lagi. Wawnya hilang Ustaz. Iya, wawnya hilang. Oh, nggak pakai waw lagi, langsung Enggak jadi lah. ba dengan hamzah. Bu, Iya, gitu. kan ya bu tadi kan. Wawnya urut sakit ya Ustaz. Iya. Wawnya huruf sakit, hamzahnya huruf sehat kan? Ini kan ada tadi waw, ada hamzah gini kan? Tapi Ya. kan wawnya nggak dibaca lagi. Berarti hurufnya jadi gini nih ditulisnya. Oh, salah. Tapi wawnya yang akhir itu bukan waw yang ini Karena itu tadi dudukannya aja Ustaz. karena tempat numpang hamzah doang. Jadi waw yang ini sudah dicoret ini. Ini waw huruf akar. Kalau ini ada kelihatan seperti huruf waw di atasnya hamzah, itu hamzah bukan waw. Kita bilang itu hamzah. Cuma kok ada wawnya, itu tempat numpang hamzah doang. Jadi hamzah itu pasti ada kadang tempat numpangnya, ada enggak. Kayak gini kan enggak dikasih tempat numpang, dia sendiri aja karena di akhir gitu. Di akhir sebelumnya mad. Jadi nggak perlu pakai rumah kalau gitu. Baik, jadi nanti pertemuan 11 latihannya ini materi baru ini ya. Ini error pula nih kamera, napaknya nih.
Ntar tutup dulu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tes cek. Suara saya kedengaran ya? Videonya ini nih error. Masih Ustaz. Kedengaran. Videonya error. Nggak apa-apa. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, udah saya tutup.